Halo, perkenalkan nama saya Tarida Nur Afni Pasaribu dengan NIM 2015110015. Hari ini saya akan membahas mengenai morfologi akar. Yang pertama sekali, apa itu akar? Nah, jadi akar merupakan bagian terpenting dari suatu tanaman. Akar merupakan struktur pokok tumbuhan yang paling penting. Tanpa akar, ya pastinya tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Pada awal pertumbuhan tanaman yang dimulai dari perkecambahan biji, struktur yang pertama kali muncul yaitu akar, dan kemudian disusul dengan pertumbuhan daun pertama. Selanjutnya ada fungsi akar. Nah, apa sih fungsi akar bagi tanaman? Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat mineral yang ada di dalam tanah dan kemudian akan mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang kedua, akar berfungsi untuk melekatkan dan menopang tubuh agar tetap kokoh. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada wortel, ketela pohon, kentang, dan lain sebagainya. Sifat-sifat akar yang pertama pastinya tumbuh di dalam tanah. Yang kedua, tidak memiliki buku atau nodus dan ruas atau internodus. Yang ketiga, tidak berwarna hijau. 4. Aktif melakukan pertumbuhan, namun pertumbuhannya ini tidak secepat pertumbuhan akar, pertumbuhan batang dan daun tanaman. Bentuknya meruncing. Bentuk ini akan memudahkan tanaman untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Selanjutnya ada morfologi akar. Morfologi akar pada umumnya bisa dilihat pada gambar. Di sana ada yang pertama ada leher akar. Leher atau pangkal akar merupakan bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. Lalu ada batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang terdapat di antara leher dan ujungnya. Lalu ada cabang-cabang akar, yaitu bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok. Yang keempat ada serabut akar. Serabut akar merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Lalu ada rambut-rambut akar, yaitu tonjolan sel epidermis yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan akar. Yang keenam ada ujung akar, yaitu bagian akar yang paling mudah dan yang terdiri dari jaringan-jaringan yang masih aktif dalam melakukan pertumbuhan. Yang terakhir ada tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung dan terdiri dari jaringan yang dapat melindungi akar yang masih lemah karena masih muda. Lalu ada sistem perakaran. Sistem perakaran dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang juga dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang bercabang dan akar tunggang tidak bercabang. Akar tunggang yang memiliki percabangan yang merupakan akar yang mempunyai satu batang atau satu pokok akar atau akar primer. Nah, kemudian akarnya ini membentuk percabangan-percabangan lagi, di mana percabangan ini berfungsi untuk memperkokoh tanaman. Akar ini biasanya ditemukan pada tanaman berkayu. Lalu ada akar tunggang tidak bercabang. Akar ini hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki cabang. Akar tunggang tidak bercabang biasanya ditemukan pada tanaman yang berfungsi atau memiliki sifat menimbun makanan dalam akar, contohnya umbi-umbian. Lalu ada akar serabut.
Seperti pada gambar, akar serabut membentuk kumpulan seperti rambut-rambut atau serabut-serabut tipis. Ukuran serabut ini relatif kecil dan biasanya sama panjang. Akar serabut biasanya ditemukan pada rumput-rumputan atau juga padi dan juga jagung. Berdasarkan fungsinya, akar juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akar gantung atau akar udara. Akar gantung atau akar udara ini dapat ditemukan menggantung di ranting-ranting pohon. Nah, akar ini berada di atas tanah. Akar ini berfungsi untuk membantu proses pernafasan pohon. Lalu yang kedua ada akar penghisap, yaitu ditemukan pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit. Akar pada tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air, mineral, dan zat makanan dari inangnya. Contohnya benalu. Yang ketiga ada akar pelekat. Akar ini tumbuh dari ruas-ruas atau buku-buku batang. Nah, akar ini berfungsi untuk membantu tumbuhan memanjat atau menempel pada penunjangnya. Contohnya pada anggrek. Lalu ada akar pembelit. Akar pembelit berfungsi untuk menunjang tumbuhan juga pada penunjangnya. Lalu ada akar nafas. Akar nafas merupakan cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas dan dapat terlihat dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhan tumbuh. Akar ini berfungsi untuk membantu proses pernapasan tumbuhan. Lalu ada akar tunjang. Akar tunjang pada tumbuhan tumbuh ke segala arah. Akar ini berfungsi untuk memperkokoh tanaman. Lalu ada akar lutut. Akar ini merupakan akar tumbuhan yang tumbuh membengkok ke atas, kemudian masuk lagi ke dalam tanah. Akar ini berfungsi untuk membantu proses pernafasan tumbuhan. Lalu yang terakhir ada akar banir. Akar banir berbentuk seperti papan yang dimiringkan. Nah, akar ini berfungsi untuk menopang pohon atau tanaman yang memiliki lingkar batang yang cukup besar. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih.